父亲，书接上回，齐皇帝，我回来了。说说天行帝国这位传。云来，过来坐下吧。我是也愿在爱情而生。Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Wang Ping yang karena tidak bisa menempuh jalan kultivasi, dia memilih menjalani hidup dengan caranya sendiri. Bersama Qing Yi, dia meninggalkan kota Qishui dan hidup berkelana di dunia fana selama 30 tahun, hingga akhirnya berhasil menjadi kaisar manusia. Tetapi setelah lama berada di istana, dia merasa bosan dengan perebutan kekuasaan dan mulai merindukan hari-hari tenang bersama ayahnya. Pada akhirnya, dia melepas posisi kaisar, menyerahkan tahta kepada menteri kepercayaannya, lalu pulang bersama Qing Yi ke kota Qishui. Saat mereka tiba di rumah, Wang Lin telah menyiapkan makanan dan arak untuk menyambut mereka. Melihat ayahnya yang kini sudah menua, namun tetap penuh kehangatan, Wang Ping merasa 35 tahun berlalu hanya dalam sekejap. Dia dan Qing Yi segera berlutut di hadapan Wang Lin. Mereka makan bersama sampai malam larut, ditemani cahaya bulan. Di saat itulah, Wang Ping akhirnya mengungkapkan pertanyaan yang telah disimpannya lebih dari 60 tahun. Aku ingin tahu tentang ibuku. Wang Lin memandang bulan yang terang dengan tatapan penuh kenangan, lalu perlahan menceritakan perjalanan hidup dan kultivasinya selama hampir 900 tahun. Pada akhir cerita itu, dia menyebut nama Liu Mei. Setelah Wang Lin selesai menceritakan masa lalunya dan menjelaskan asal-usul Wang Ping, Qing Yi terus menangis. Wang Ping hanya menunduk diam, tangannya terasa dingin. Dia tidak menyalahkan ayahnya, hanya berkata bahwa dirinya lelah, lalu masuk ke kamar. Malam itu, dia sama sekali tidak tidur. Selama 60 tahun, dia menunggu jawaban tentang dirinya. Tetapi dia tidak menyangka kenyataannya begitu menyakitkan. Ternyata, dia adalah roh kebencian yang dimurnikan oleh ibunya sendiri. Keesokan paginya, Wang Ping tidak mengatakan apapun kepada Wang Lin. Dia diam-diam membawa Qing Yi pergi ke desa kecil di pegunungan perbatasan untuk tinggal di sana. Setiap hari, dia mengukir kayu di halaman rumah. Dan ukiran yang dibuatnya selalu wajah ayahnya. Qing Yi terus menemaninya dengan setia. Walaupun dia memiliki kultivasi tahap Nascent Soul, dia memilih menua bersama Wang Ping. 10 tahun pun berlalu. Wang Lin tinggal sendirian menjaga kediaman keluarga Wang yang kosong. Melihat pergantian musim di pepohonan halaman, dia semakin memahami arti kehidupan dan kematian. Anak-anak di sekitar sering datang bermain ke rumah keluarga Wang. Melihat mereka tertawa dan bercanda, hati Wang Lin terasa damai. Sementara itu, Wang Ping sudah semakin tua. Dia mulai menyadari alasan kenapa dirinya tidak bisa berkultivasi. Tetapi dia tidak punya keberanian untuk kembali menemui ayahnya dan memastikan hal itu. Dia hanya berpesan kepada Qing Yi agar setelah dirinya meninggal, jenazahnya dibawa kembali ke sisi Wang Lin. Sambil menangis, Qing Yi berkata bahwa dia rela menemani Wang Ping dalam hidup maupun kematian. Baginya, kultivasi hanyalah sesuatu yang tidak penting. Saat ayah dan anak itu hidup dalam ketenangan masing-masing, di langit berbintang yang jauh, utusan istana abadi petir bernama Lei Daozi sedang melaju cepat menuju planet Ranyun dengan binatang petir yang dipenuhi cahaya guntur. Tujuannya adalah menyelidiki orang yang dulu berpura-pura menjadi utusan istana abadi petir. Tanpa disadari, bahaya besar perlahan mendekati planet Ranyun. Setelah berusia 72 tahun, Wang Ping mulai merasakan hidupnya hampir berakhir. Musim dingin tahun itu datang lebih cepat dan salju tebal segera menutupi jalan pegunungan. Angin dingin terus bertiup kencang di antara langit dan bumi. Semua orang hanya diam di rumah, menjaga api tetap menyala dan tidak berani keluar. Di dalam rumah, Wang Ping duduk sambil memegang pisau ukir, membuat pahatan kayu terakhir dalam hidupnya. Seperti biasanya, yang dia ukir adalah ayahnya. Namun kali ini, wajah dalam patung itu terlihat jauh lebih tua.
Di rak kayu di samping ruangan tersusun ratusan patung dengan rapi. Semuanya adalah Wang Lin dalam berbagai usia. Ada juga beberapa patung dirinya saat kecil sedang memegang tangan ayahnya dengan wajah penuh kebahagiaan dan ketergantungan. Dengan suara pelan, Wang Ping meminta Qing Yi membakar semua patung itu setelah dirinya meninggal. Sebenarnya, jauh di dalam hatinya, dia sudah memaafkan ayahnya sejak lama. Qing Yi duduk di samping sambil melihat punggung Wang Ping yang masih fokus mengukir. Matanya dipenuhi kesedihan yang sulit ditahan. Di malam bersalju itu, tiba-tiba cahaya petir terang membelah langit gelap. Suara guntur besar mengguncang seluruh planet Ranyun. Leluhur keluarga Sun yang sedang berkultivasi langsung membuka mata dan membawa semua ahli keluarga terbang ke langit. Saat melihat cahaya petir itu, ekspresinya langsung berubah. Di kota Qishui, Wang Lin yang sedang duduk santai sambil minum arak hanya mengangkat kepala sebentar melihat kilatan di langit, lalu kembali minum dengan tenang. Di tengah cahaya guntur, seekor binatang petir raksasa menerobos angkasa. Di atas punggungnya duduk seorang pria paruh baya, utusan dewa petir bernama Lei Daozi. Tanpa ragu, dia langsung menyebarkan indera ilahinya hingga menutupi seluruh planet. Semua manusia fana langsung pingsan karena tekanan itu, sementara para kultivator gemetar ketakutan dan tidak berani bergerak. Namun Wang Ping yang berada di desa pegunungan perbatasan sama sekali tidak terpengaruh. Dia malah lebih khawatir melihat wajah Qing Yi yang mulai pucat. Keanehan itu segera disadari Lei Daozi. Dia langsung menemukan lokasi desa tersebut dan masuk ke rumah Wang Ping. Qing Yi segera berdiri di depan Wang Ping sambil mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk melindunginya. Tetapi tekanan dari Lei Daozi terlalu kuat, sampai dia tidak mampu berdiri tegak dan akhirnya memuntahkan darah. Wang Ping perlahan meletakkan pisau ukirnya, lalu berjalan maju ke depan. Menatap tamu yang datang tanpa diundang itu dengan tenang. Walaupun dia hanyalah manusia fana tanpa kekuatan, pengalaman hidup selama 19 tahun di desa, 8 tahun mengembara, dan 30 tahun menjadi kaisar telah membuat hatinya sangat kuat. Bahkan saat berhadapan dengan ahli langkah kedua, dia tetap tidak mundur sedikit pun. Pada saat Lei Daozi masuk ke dalam rumah itu, di kota Qishui yang berjarak puluhan ribu mil, botol arak di tangan Wang Lin tiba-tiba pecah, dan seluruh isinya lenyap begitu saja. Wang Lin perlahan mengangkat kepala. Matanya memancarkan hawa dingin mengerikan yang sudah puluhan tahun tidak muncul lagi. Transformasi fana keduanya bahkan terasa lebih menakutkan dibanding saat dia menghancurkan inti emas di restoran dahulu. Lei Daozi memandang Wang Ping dengan tatapan merendahkan. Dia baru saja ingin berbicara tentang temuannya, tetapi bayangan di belakang Wang Ping tiba-tiba bergerak. Dari dalam bayangan itu muncul boneka immortal yang dingin dan langsung menyerang Lei Daozi tanpa sepatah kata pun. Ledakan dari serangannya bahkan lebih keras daripada suara guntur di luar. Namun Lei Daozi sudah siap. Dia segera mengeluarkan cahaya petir untuk menahannya. Namun tinju boneka itu langsung menembus cahaya petir dan menghantam tangan Lei Daozi hingga dia terdorong mundur satu langkah. Bukannya marah, Lei Daozi justru tertawa senang karena menyadari bahwa boneka itu adalah harta yang sangat berharga. Dia lalu melangkah maju dan menghentakkan kaki ke tanah. Dalam sekejap, rumah itu hancur menjadi debu. Gelombang cahaya petir menyebar liar ke segala arah. Boneka immortal segera maju untuk menahan serangan itu, tetapi kekuatan petir terlalu luas untuk dibendung sepenuhnya. Saat petir hampir mengenai Wang Ping, Qing Yi tanpa ragu berdiri di depannya untuk melindunginya. Di matanya sama sekali tidak ada rasa takut. Sementara itu, Wang Ping tetap berdiri tenang tanpa bergerak sedikit pun, karena dia percaya ayahnya pasti akan datang. Tepat ketika petir tinggal beberapa inci dari tubuh Wang Ping, suara tua tiba-tiba menggema di langit dan bumi. Gelombang petir yang ganas langsung membeku di udara dan tidak bisa bergerak lagi. Sebuah pusaran besar muncul di kehampaan, lalu Wang Lin yang berambut putih perlahan melangkah keluar. Dengan satu gerakan jari, seluruh petir yang membeku langsung hancur menjadi serpihan dan lenyap tertiup angin. Lei Daozi terkejut saat menyadari dia sama sekali tidak bisa melihat tingkat kultivasi lelaki tua di depannya. Wang Ping memandang Wang Lin lalu memanggilnya, "Ayah."
Dalam panggilan itu tersimpan rasa rindu dan beban hati yang telah dipendam selama puluhan tahun. Lei Daozi menatap Wang Lin dengan angkuh dan berkata bahwa jika boneka itu diserahkan kepadanya, maka dia akan membiarkan mereka bertiga hidup. Mata Wang Lin langsung memancarkan hawa dingin. Dia tidak mungkin membiarkan Lei Daozi pergi, karena mengganggu Wang Ping sama saja menyentuh batas terpenting dalam hidupnya. Hari itu, Lei Daozi sudah ditakdirkan mati. Boneka immortal berubah menjadi cahaya emas dan langsung menyerang Lei Daozi. Sebagai balasan, Lei Daozi melempar jaring petir penuh mantra untuk menjebak boneka tersebut. Tanpa memedulikan boneka yang terkunci, dia segera menyerang Wang Lin dengan petir besar. Namun Lei Daozi langsung terpaku ketika melihat Wang Lin tidak menghindar sama sekali, malah membuka mulut dan menelan seluruh petir itu. Wang Lin lalu mengangkat tangan kanannya dan membentuk bola petir sebesar kepalan tangan. Awan hitam di langit langsung bergerak liar, sementara kilat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju bola petir di tangan Wang Lin. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 说说天行帝国这位传云来，过来坐下吧。我是演员。